Sudah 1 minggu sejak ia melakukan ritual yang diperintahkan oleh Ki Daus. Namun tak ada ubahnya. Seperti biasanya, pria beristri itu selalu datang, tapi menghiraukan dirinya. Padahal ia sudah menahan diri untuk cuek dan menghindar. Tapi Ardi masih sama. Masih tidak ada tanda-tanda ketertarikannya pada dia. Marin mendengus kesal. Beruntung tubuhnya belum dijamah oleh Ki Daus malam itu. Hasilnya saja masih zonk sampai saat ini. Kemudian saat Marin menaruh gelas kopi di depan Ardi, pria itu melirik Marin dan meminta Marin menemani sebentar. Dan setelah itu, "Duduklah dulu, Dek. Ada yang abang ingin bicarakan," ucap Ardi. "Kalau mau bicara serius, datanglah ke rumah aku, Bang. Di sini aku sedang kerja," jawab Marin. Tidak ada obrolan lagi. Namun, Marin berharap jika Ardi benar-benar bersungguh-sungguh datang ke rumahnya nanti, itu akan membuat dirinya leluasa untuk memberikan Ardi pelet khusus. Marin nampak asik bercengkerama dengan pelanggan lain, sedangkan ia menghiraukan Ardi yang ingin berbicara dengannya. Ia akan terus membuat Ardi merasa bersalah karena telah menolaknya. Terlihat Ardi menghembuskan napasnya. Bukan sesekali ia melirik Marin dengan perasaan yang entah ia pun juga tidak mengerti perasaan apa itu. Malam telah tiba. Marin duduk di kamar memoles dirinya secantik mungkin, karena ia yakin Ardi akan datang menemuinya. Entah apa yang ingin pria itu katakan. Terdengar lirih sebuah ketukan, pertanda ada seseorang yang ingin bertemu di malam ini. Marin tersenyum. Ia sesekali lagi memindai tubuhnya di depan cermin, lalu berkata, "Sempurna," ucap Marin. Bang Ardi," ucap Marin. "Apa abang boleh meminta waktu kamu sebentar?" tanya Ardi. Marin menganggukkan kepalanya, lalu meminta Ardi untuk masuk ke dalam rumahnya. Mereka duduk saling berhadapan. Kini Ardi memulai pembicaraannya. Sesuai apa yang dipikirkan oleh Marin, bahwa lelaki di hadapannya kini merasa bersalah atas kejadian waktu lalu. "Maafin abang ya. Jujur, sejak saat itu abang selalu kepikiran kamu, sangat merasa bersalah," ungkap Ardi. "Iya bang, tidak apa-apa. Aku juga sudah melupakan," jelas Marin. "Terima kasih sudah memaafkan abang. Semoga kita bisa berteman baik," ucap Ardi begitu sumringah. Marin menganggukkan kepalanya. Ia pun juga senang bisa kembali dekat dengan Ardi. Setelah malam itu, hubungan mereka tampak intens. Terlihat Ardi beberapa kali membelikan hadiah kecil untuk Marin. Marin begitu senang menerima pemberian dari Ardi. Tak jarang pula Ardi yang kesepian sesekali mengajak Marin jalan berdua, sekedar makan malam bersama, khas anak muda yang sedang dimabuk cinta. "Abang sayang sama Marin," bisik Ardi. Marin pun tersipu mendengarnya. Setelah mengucapkan kata tersebut, Ardi mengeluarkan sebuah cincin untuk Marin. Lagi-lagi, Marin semakin membuat terenyuh atas sikap Ardi. "Bagus banget bang," ucap Marin memperhatikan cincin yang melingkar di jari manisnya. Malam itu, malam yang penuh gelora bagi Marin. Ardi yang kesepian dan berjauhan dengan malah membuat Ardi semakin terlena kepada Marin yang selalu ada buat dirinya. "Stop bang, kamu sudah mempunyai istri," ucap Marin menghentikan aksi Ardi. "Lupakan malah. Saat ini adalah waktu kita," ujar Ardi menempelkan jari telunjuknya pada bibir Marin. Malam itu, pertama kalinya Marin mampu membuat Ardi lupa dengan istrinya. Entah kenapa pelet pemberian Ki Daus, atau memang ia yang pandai merayu. Intinya, Marin begitu bahagia. Besok malamnya, Marin bersiap pergi ke tempat Ki Daus. Sesuai kesepakatan di awal, Marin menepati janjinya. "Saya pikir kamu tidak datang ke sini," ucap Ki Daus. Marin tersenyum sambil berkata, "Silakan Ki, saya kesini ingin menepati janji. Maka bersenang-senanglah. Aki berhak atas semua tubuh saya," ucap Marin. Setelah kemarin malam melayani Ardi, sekarang Marin melayani dukun yang berperan penting dalam balas dendamnya. Bukan hanya Ardi yang ketagihan atas nikmatnya tubuh Marin yang berisi. Kini Ki Daus pun juga begitu ketagihan, bahkan membuat Marin terkapar lemah setelah permainan panas mereka. "Gimana dengan hasilnya?" tanya Ki Daus. "Sangat memuaskan Ki. Bahkan Ardi sudah lupa dengan istrinya,"
jelas Marin. Bagus, apa masih ragu dengan saya? Tanya Ki Daus. Marin menggelengkan kepalanya sambil berkata, tidak diragukan lagi Ki, jawab Marin. Ki Daus meminta pada Marin apabila setiap malam Jumat, Marin dijadwalkan datang ke tempat beliau, melakukan hal yang Marin lakukan, ialah harus membeli bunga mistis tersebut di pasar gaib. Jadi malam Jumat nanti saya ke pasar itu lagi Ki? Tanya Marin menelan ludahnya. Iya, beli bunga kantil agar semakin mempercantik aura kamu dan agar bisa membuat targetmu lupa akan segalanya, jelas Ki Daus. Apa Ki Daus juga ketagihan? Tanya Marin. Ki Daus hanya terbahak mendengar pertanyaan Marin. Setelah itu, dukun tersebut langsung meninggalkan Marin yang masih berada di atas ranjang tanpa memakai sehelai benang pun. Marin membereskan pakaiannya dan menemui Ki Daus yang sudah menunggu dirinya di ruang tamu. Bagaimana? Tanya Ki Daus. Marin hanya tersenyum. Ia malu-malu sebenarnya. Bahkan sepanjang permainan, ingatannya selalu tertuju pada Ardi. Ia juga membayangkan jika dirinya sedang bercinta dengan lelaki perkasa itu, bukan dengan Ki Daus yang mengerikan yang ada di depannya kini. Datanglah lagi malam besok, karena malam nanti bertepatan dengan malam Jumat, ujar Ki Daus mengingatkan. Marin mengiyakannya, tak banyak obrolan apapun, karena malam ini bukan jadwal ritual selanjutnya. Marin berpamitan pulang setelah menepati janjinya. Ia memberikan tubuhnya kepada Ki Daus agar bisa membalas jasa dukun tersebut sebagai maharnya. Saya pamit pulang Ki, malam besok nanti saya datang lagi, ucap Marin berpamitan. Ki Daus menganggukkan kepalanya sambil berkata, hati-hati di jalan, ucap beliau mengantarkan Marin sampai keluar. Keperluan apa yang besok saya bawa Ki? Tanya Marin menanyakan kepentingan untuk besok malam. Tidak ada, jawab Ki Daus. Marin menganggukkan kepalanya. Ia segera berlalu dari hadapan Ki Daus. Ia ingin segera sampai rumah dan beristirahat, karena permainan tadi sangat menguras tenaganya. Sebetulnya, ia ingin bersantai terlebih dahulu, menetralkan tenaganya. Namun karena di rumah Ki Daus, maka ia tak bisa berlama-lama. Ia khawatir Ki Daus meminta lebih. Sesampainya di rumah, ia langsung membersihkan tubuhnya. Ia akui permainan lelaki itu ternyata masih kuat. Bahkan jika dibandingkan dengan permainan Ardi, tidak beda jauh. Marin mengempaskan tubuhnya di atas ranjang. Ia menatap langit-langit kamar. Kini dirinya sudah menang. Tinggal menunggu waktu yang tepat agar bisa merebut Ardi sepenuhnya. Ia benci dengan Ardi, namun ia juga cinta pada pria itu. Terbayang penghinaan pada malam itu sungguh membuat Marin sakit hati. Bahkan ia ingin segera menghancurkan rumah tangga Ardi. Bukan hanya penghinaan yang membuat Marin sakit, namun ia paling benci dibandingkan dengan istrinya itu. Ia mengakui jika ia dengan Malah lebih unggul Malah. Ardi tak salah jika ia menyebutkan Malah adalah istri yang soleha. Namun Marin benci jika Ardi membandingkan dengan dirinya yang disebut wanita murahan. Aku benci Ardi, aku benci Malah, bagi Marin. Marin menatap barang-barang hadiah dari Ardi. Marin bingung, karena Ardi terlihat benar-benar tulus menyayangi dirinya, sedangkan ia hanya ingin menghancurkan Ardi. Badan yang lelah dan emosi yang meledak-ledak, akhirnya Marin tertidur pulas. Bahkan saat Ardi menelponnya pun sengaja Marin tidak menjawabnya, karena matanya luar biasa mengantuk. Pagi-pagi sekali Marin pergi bekerja. Tanpa Marin ketahui, ada sosok pria yang sudah tiba lebih dulu dan menunggu kedatangannya dirinya. Bang Ardi, kenapa sudah ada di sini pagi-pagi? Tanya Marin. Iya, sengaja nungguin kamu, Mar. Kenapa sejak semalam telepon abang tidak diangkat? Tanya Ardi menatap Marin. Aku ngantuk banget bang, sengaja tidak diangkat, jawab Marin terkekeh. Kamu ini Mar, kirain abang kamu kemana, taunya tidur. Untung tidak abang susulin ke rumah, ungkap Ardi. Ya maaf ya bang, jawab Marin memamerkan muka bersalahnya yang dibuat-buat. Ardi menahan untuk tidak mencubit pipi kemas Marin. Bahkan kelelakiannya kini meronta-ronta di bawah sana kala mengingat kejadian mereka yang tengah dimabuk cinta. Kamu masih mau kerja Mar? Tanya Ardi. Kenapa emangnya bang? Cuman dari sini penghasilan aku, tanya Marin. Gimana abang, kasih aja jatah bulanan, abang bisa kok, ungkap Ardi. Apa? Seriusan bang? Tanya Marin. Iya,
Abang kasihan lihat kamu capek-capek kerja tiap harinya, ucap Ardi. Senyum Marin mengembang. Ia tidak menyangka jika Ardi bisa memberikan apa saja pada dirinya. Marin pun menyetujuinya. Ardi pun ikut senang jika Marin menerima kebaikan dirinya. Marin senang bukan kepalang. Tidak masalah jika dirinya menjadi simpanan Ardi. Yang penting semua kebutuhannya terpenuhi dan ia menikmati semuanya. Malam Jumat pun tiba. Marin kembali datang ke kediaman Ki Daus. "Bagaimana keadaannya?" tanya Ki Daus. "Semua berjalan dengan lancar, Ki. Tapi apakah saya bisa memiliki dia seutuhnya?" tanya Marin. "Bisa, asal kau harus menyingkirkan istrinya dulu," jawab Ki Daus. "Bagaimana caranya, Ki?" tanya Marin. Ki Daus tersenyum sambil berkata, "Mudah saja. Buat sang istri sakit-sakitan atau jadikan dia gila," sambung Ki Daus. "Kalau kau benar-benar mencintainya, singkirkanlah istrinya secara perlahan," sambungnya. Dari penuturan Ki Daus, malah sang istri memang sulit diguna-guna atau disingkirkan, karena perempuan soleha itu benar-benar menjaga semuanya, sehingga cukup sulit. Tapi Ki Daus selalu menyemangati Marin. Beliau tahu jika malah juga memiliki titik lemahnya. "Apa kamu memiliki foto istri Ardi?" tanya Ki Daus. Marin menggelengkan kepalanya. Ia tidak terlalu akrab juga jarang ketemu, jadi tidak pernah foto bersama. Namun Marin mengingat jika mereka berteman di sosial media. Segera ia membuka tasnya dan mengambil ponselnya. Tangannya sibuk berselancar mencari nama Mala. Akhirnya dapat. Marin berteman di sosial media. "Apa ada fotonya?" tanya Ki Daus. "Ada, Ki, ini silahkan," jawab Marin. "Ternyata benar, sesuai ekspektasi saya. Cantik, berhijab, panjang, dan solehah," ungkap Ki Daus, juga turut memuji perempuan itu. Ki Daus segera menyerahkan kembali uang beberapa lembar, uang pada umumnya untuk dibelanjakan ke pasar gaib. "Padahal saya juga bawa uang, Ki," ucap Marin. "Sudah, pakai uang saya saja," jawab Ki Daus. Ki Daus meminta Marin untuk membeli bunga kantil dengan 2 warna, yaitu kuning dan putih. Namun Ki Daus juga meminta barang lainnya seperti jarum. "Jarum, Ki? Bukannya kemarin hanya beli bunga?" tanya Marin. "Beli saja, nurut saja dulu. Nanti kamu akan saya jelaskan kembali," jelas Ki Daus. Terlihat gusar wajah Marin. Belum apa-apa, ia sudah ketakutan. Bahkan perasaannya kini harap-harap cemas, membayangkan apa yang terjadi nanti di pasar gaib. Bahkan bayangan sosok mengerikan yang pernah ia lihat saja masih tak bisa hilang dari ingatannya. "Apa Aki tidak mau menemani saya?" tanya Marin. "Itu tugas kamu. Kamu yang memiliki hajat dan permintaan," terang Ki Daus. Marin kembali diantar hanya sampai halaman. Sisanya ia sendiri yang meneruskan perjalanan. "Teruslah berjalan dan hiraukan apa yang didengar dan yang kau lihat. Jangan ragu, kau sudah berhasil," ucap Ki Daus menguatkan Marin. Marin menganggukkan kepalanya. Ia yakin sambil melangkahkan kakinya menuju belakang rumah Ki Daus yang gelap, hanya mengandalkan penerangan dari rembulan yang separuh tergantung di langit. Marin mulai menginjak rerumputan, terasa basah akibat embun yang tersisa setelah dilanda gerimis. Ia hanya fokus pada jalan, berhati-hati jika dirinya salah pijak, sedangkan jalannya sedikit menanjak. Marin sudah memasuki hutan belakang rumah. Ilalang dan semak belukar sudah mulai menghalangi jalannya. Bahkan Marin merasa jika kini suasana sangat mencekam dari sebelumnya. Terlihat pohon besar yang pernah ia lalui sudah kelihatan. Marin memejamkan matanya, dan dalam hitungan detik dirinya sudah di tengah-tengah kerumunan pasar. Berdetak kencang jantung Marin saat pandangan pertamanya ialah melihat perempuan dengan kepala terbalik. Marin mengusap dadanya. Hampir saja ia hendak berteriak. Beruntung itu tidak terjadi. Marin melanjutkan langkah kakinya mencari sosok perempuan berwajah rata yang menjual bunga ke Marin. Marin berusaha membutakan matanya dan hanya fokus pada tujuannya. Bermacam-macam yang ia lihat, dari penampakan pocong, wanita pada umumnya, laki-laki pada umumnya, dan makhluk lainnya. Namun yang membuat Marin tak kalah terkejut, ia melihat sosok besar dan taring panjang. Bahkan seluruh tubuhnya dipenuhi bulu. Ia bisa menebak jika yang ia lihat ialah sosok genderuwo. Marin akhirnya kembali menemui sosok berwajah rata itu. Segera ia membeli bunga kantil tersebut.
Bunga kantilnya 7, masing-masing warna, pinta Marin. Sosok di depannya kini hanya menganggukkan kepalanya. Setelah selesai, Marin menyodorkan uang yang diberikan oleh Ki Daus. "Maaf, saya mau tanya, di mana ada yang jual jarum di sini?" tanya Marin penuh kehati-hatian. Sosok di depannya kini menunjuk ke arah berlawanan. Mata Marin mengikuti isyarat tersebut. "Di sana, kau bisa mendapatkan jarum," ucap sosok di depannya kini. "Baik, terima kasih," ucap Marin, segera menyelesaikan semuanya. Marin berjalan tak jauh dari tempat awal. Kini yang berjualan ialah sosok laki-laki pada umumnya. Seperti pernah melihat orangnya, namun Marin lupa pernah bertemu di mana. "Saya mau beli jarum," ucap Marin sembari menyerahkan uang yang tersisa. "Ini jarumnya," jawab laki-laki itu. Marin mengucapkan terima kasih. Namun saat ia hendak berbalik, tiba-tiba seseorang yang di belakangnya berkata, "Semoga tujuanmu berhasil," ucapnya. Marin tersenyum tipis, lalu menganggukkan kepalanya. Sungguh tidak asing bagi Marin dengan sosok lelaki itu. Bahkan saat Marin perhatikan lebih jelas, ada beberapa orang yang berjualan makanan juga. Bahkan Marin merasa pernah melihat dan bertemu. Ia tidak bisa mengingatnya, namun yang pasti semua orang itu sama seperti dirinya, manusia pada umumnya. Marin berjalan melewati orang-orang yang aneh dan tak lazim. Ia berjalan kembali ke awal, kembali ke arah pohon besar sebagai gerbang pembatasnya. Walaupun Ki Daus tidak memberi gerbangnya, namun Marin pastikan jika ia tiba di pohon besar itu, maka dirinya sudah berada di alam yang berbeda. Antara terdesak, tiba-tiba Marin limbung. Kakinya menginjak yang licin, ia hampir terjatuh. Tapi beruntung badannya masih bisa menyeimbangi. "Hati-hati," ucap seseorang perempuan berambut panjang menutupi wajahnya. Marin semakin panik. Bahkan ia berlari secepat mungkin dan kembali menabrak seseorang anak kecil yang memiliki wajah tua. Orang tersebut memicingkan matanya menatap Marin. "Maaf, tidak sengaja," ucap Marin terbata. "Lain kali hati-hati," ucap sosok bertubuh kerdil itu. Marin menganggukkan kepalanya, lalu kembali berjalan. Ia kini benar-benar panik akibat rasa takut yang terus-menerus menghantui dirinya. Saat tiba di belakang rumah Ki Daus, ia berhenti sejenak untuk menetralkan detak jantungnya. Saat ia berhenti sebentar, matanya tak sengaja menangkap benda berbentuk seperti kepala yang berada di sumur kecil di samping rumah Ki Daus. Marin memperhatikan benda itu. Ia memberanikan sedikit menendangnya. Marin terkejut, bahkan ia hampir berteriak. Tubuh Marin berkeringat dingin, badannya basah akibat bermandikan keringat. Ketakutan yang ia lihat di pasar gaib saja belum selesai. Kini ia dibuat terkejut dengan benda yang ia temui. Saat Marin perhatikan lebih jelas lagi, ia langsung bergidik ngeri. "Ada banyak kepala manusia di sini," batin Marin. Marin mengucek-ngucek matanya. Bahkan kini dirinya menakupkan tangannya pada mulut. Tak percaya apa yang ia lihat. Bukan 1-2 kepala yang terlihat, namun ada beberapa kepala yang sudah menjadi tengkorak. Marin bertanya-tanya siapakah sosok Ki Daus itu sebenarnya. Yang membuat Marin terkejut ialah kepala utuh yang seperti baru saja ditebas. Bergegas, Marin kembali berjalan meninggalkan sumur yang seperti khusus pembuangan kepala tersebut. "Ki, buka pintunya," panggil Marin menggedor pintu tersebut. Sosok Ki Daus yang kurus itu membukakan pintunya pada Marin. "Masuklah," titah beliau. "Ini Ki, sesuai yang Aki pinta," ujar Marin menyerahkan benda yang terbungkus dengan kain kuning. Ki Daus tersenyum. Beliau langsung membawa Marin ke ruang khusus yang temaram dan beraroma wewangian khas dupa. "Padahal banyak lelaki lain di luar sana. Kenapa kamu berambisi untuk memiliki lelaki ini?" ujar Ki Daus. "Saya kagum dengan Ardi, Ki. Dia lelaki beda seperti lelaki pada umumnya. Dia sangat istimewa di mata saya," jelas Marin. Ki Daus hanya geleng-geleng kepala. Bukan yang pertama kali beliau mendapatkan pelanggan yang mata dan hatinya sudah tutupi dengan cinta buta. "Kau tahu, kini kau bukan hanya merebut Ardi, tapi kau juga turut menghancurkan sang istri," tutur Ki Daus. "Iya Ki, saya tahu dan saya sudah yakin dengan keputusan saya," jawab Marin. "Baiklah kalau begitu. Sekarang saya kerjakan," ucap Ki Daus. Marin memperhatikan Ki Daus yang seperti sedang membacakan sesuatu di atas foto Mala. Tangan dukun tersebut beberapa kali mendekatkan lilin yang menyala pada ponselnya Marin, yang menampilkan foto Mala yang tersenyum manis.
Sudah selesai, ucap Ki Daus sembari menyerahkan ponsel Marin kembali. Ini efeknya apa, Ki? Tanya Marin. Efeknya, nanti kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, bahkan sering bertengkar. Dan jika mereka bersama, maka rumah akan menjadi panas. Lalu timbullah cekcok dari hal kecil lainnya, sehingga membuat mereka selalu berjauhan dan tak ingin bersama lagi. Jelas Ki Daus. Tidak membuat perempuan itu gila saja, Ki? Tanya Marin. Bisa saja, tapi coba dulu pakai ilmu yang ini, jawab Ki Daus. Sekarang giliran Marin yang memakan bunga-bungaan yang ia beli di pasar gaib tersebut. Bunga kantil putih dipercaya untuk menyenangkan pasangan. Bukan Ardi saja yang nantinya akan menikmati, namun juga Ki Daus yang akan nantinya akan ketagihan. Bagaimana, Ki, dengan susuk yang ditanam itu? Tanya Marin. Yang tertanam, maka terus tertanam di bawah sana. Kamu tenang saja, benda itu tidak bisa berpindah-pindah, ucap Ki Daus. Marin menganggukkan kepalanya. Setelah ritual itu selesai, maka Ki Daus kembali bangkit, lalu menuntun tangan Marin untuk ikut dengan beliau. Ikutlah, ujar Ki Daus. Kemana, Ki? Tanya Marin. Kau harus melayaniku, jawab Ki Daus. Bukannya sudah malam kemarin, Ki? Ucap Marin dibuat tercengang. Ki Daus pun tersenyum. Yang malam kemarin untuk mahar terdahulu. Kini saya meminta mahar lagi, jelas beliau. Tapi Ki, ucap Marin terbata-bata, menggantung ucapannya. Turuti saja, ini sudah menjadi kewajiban kamu juga. Saya telah membantu kamu, dan kini giliran kamu yang balas budi sama saya, kata Ki Daus, menarik tangan Marin menuju kamar yang berbeda. Marin hanya pasrah. Ia akhirnya menuruti dengan Ki Daus agar semua rencananya bisa berjalan dengan lancar. Berbaringlah, bikin tubuhmu rileks saja. Ini akan menjadi lebih nikmat, bisik Ki Daus meminta Marin merebahkan tubuhnya pada ranjang yang memakai alas kuning tersebut. Marin menelantangkan tubuhnya, sedangkan Ki Daus sudah memulai aksinya. Bagaimana tadi saat di pasar gaib? Tanya Ki Daus. Menyeramkan, Ki, jawab Marin. Sesekali Ki Daus mengajak Marin berbincang, sedangkan tangan kurus tersebut sibuk membuka kancing baju Marin satu persatu. Tangan yang kurus penuh bercak putih dan coklat itu akhirnya bisa membuka keseluruhan tubuh Marin. Tangan Ki Daus sibuk menjelajahi setiap inci pada tubuh mulus dan berisi itu. Sesekali Marin mengeluarkan suara rintihan kecil akibat gigitan dari Ki Daus yang membuat dirinya geli. Sudah berapa kali Ardi menikmati tubuhmu, sayang? Tanya Ki Daus sembari memberikan kecupan beruntun. Marin tersenyum malu, pipinya merah kala nama Ardi disebut. Sedikit Ki Daus menggoda Marin kembali. Jujur saja, sudah berapa kali kalian bercinta? Tanya Ki Daus. Baru 1 kali, Ki, jawab Marin tersipu. Agar suasana lebih nyaman dan rileks, Ki Daus terus membuat Marin bercerita panjang lebar. Sedangkan tanpa sadar, Ki Daus sudah memulai semuanya. Perlahan, Ki Daus membuka kedua paha Marin yang mulus itu. Katakanlah, siapa yang paling hebat, Ardi atau saya? Tanya Ki Daus memperhatikan Marin. Ardi, Ki, jawab Marin yakin. Ki Daus hanya tersenyum. Lalu setelah itu, beliau langsung memberikan hentakan kenikmatan pada Marin. Perempuan itu meringis kesakitan. Yang keluar dari mulutnya hanya sebuah desahan yang sebisa mungkin ia tahan. Sedangkan Ki Daus ingin membuktikan jika dirinya yang jauh lebih hebat dari Ardi. Bahkan kini Marin hanya bisa pasrah saja. Ki Daus berpikir lebih baik beliau yang menikmati lebih dulu daripada Ardi. Beliau merasa berjasa telah membantu Marin, maka tak salahnya beliau memilih haknya pada Marin apapun itu, termasuk tubuh Marin sendiri. Erangan kenikmatan terdengar dari rumah kayu tersebut. Bahkan sesekali terdengar Marin menyebut nama Ardi beberapa kali. Tandanya, kini Marin menikmati hubungan tersebut. Pikirannya hanya pada Ardi. Ki Daus hanya tersenyum kala Marin menyebut nama lelaki itu. Sedangkan dirinya sedang berhubungan badan dengan Ki Daus. Ia menggigit bibir bawahnya. Sakit dan nikmat menjadi satu saat Ki Daus menghentakkannya pada lembah kenikmatan dunia itu. Ki, saya sudah tidak tahan lagi, ucap Marin. Tidak apa-apa, lepaskanlah, jawab Ki Daus meminta Marin untuk mencapai puncak. Tubuh keduanya sudah bermandikan keringat. Marin bahkan begitu menikmatinya, ia pasrah saja.
dan yang membuat Ki Daus tersenyum puas melihat Marin mencengkram lengan beliau dengan kuat. Marin terkulai lemas, sedangkan Ki Daus juga turut tepar di samping Marin. Namun Ki Daus segera meninggalkan Marin yang masih terbaring di atas ranjang. Marin akui Ki Daus tak kalah perkasa dari Ardi, bahkan jauh lebih unggul Ki Daus dari segalanya. Marin segera meraih pakaiannya yang berserakan. Ia langsung memakainya dan kembali menemui Ki Daus yang kini tengah duduk di ruang tamu menikmati sebatang rokoknya. "Saya pamit pulang, Ki," ucap Marin. "Iya, silakan," jawab Ki Daus. Sebelum Marin pulang, Ki Daus memberikan sebuah botol kecil pada Marin untuk dibawa pulang. "Untuk apa, Ki, ini?" tanya Marin. "Untuk Ardi. Semakin tunduk padamu. Jika ia bertandang ke rumahmu, campurkan sedikit dengan minumannya," ucap Ki Daus. "Iya, Ki, baik," jawab Marin menurut. Sebelum Marin pergi, Ki Daus mengucapkan terima kasih pada Marin. "Sama-sama, Ki. Terima kasih juga telah membantu saya," jawab Marin. "Jika apa-apa, minta tolonglah pada saya," ungkap Ki Daus. Marin mengiyakannya. Setelah itu, ia langsung pergi mengendarai motornya, membelah jalanan malam sendirian. Ki Daus tersenyum kala melihat Marin sudah pergi dari pandangan beliau. Beliau merasa sangat beruntung bisa membantu Marin. Cukup mudah bagi Ki Daus jika hanya masalah menghancurkan rumah tangga orang lain. Sedangkan beliau jauh lebih mendapatkan keuntungan dari para pelanggan perempuan. Beliau tidak meminta mahar berupa uang, tapi beliau meminta tubuhnya. Sudah menjadi rahasia umum jika meminta bantuan dukun. Bahkan para pejabat dan lainnya juga turut meminta bantuan Ki Daus demi kelancaran semuanya. Mau meminta pesugihan pun Ki Daus juga bisa membantu. Hanya saja setiap syarat yang dipinta beliau berbeda-beda. Beberapa kali Ardi bertandang ke rumah Marin saat malam-malam, membuat Marin sudah tidak kesepian lagi. "Ini buat kamu," ucap Ardi, menyerahkan beberapa lembar uang dan juga kebutuhan pokok lainnya. "Wah, makasih banyak sayang," ucap Marin sembari memeluk Ardi. Segera Marin ke dapur untuk meletakkan barang bawaan Ardi. Ia juga membuatkan Ardi minuman khusus untuk disuguhkan pada lelaki itu. "Minumlah, Bang," pinta Marin. Mereka berbahasa basi cukup lama. Hubungan keduanya sudah diketahui oleh para tetangga juga, karena sering terlihat mereka pergi berdua, bahkan menghabiskan waktu bersama. "Besok istri abang datang. Mungkin kita beberapa waktu ini tidak bertemu dulu ya," ucap Ardi. "Iya, Bang. Seberapa lama nanti Mbak malah pulang?" tanya Marin. "Tidak tahu, tapi yang pasti ia tidak akan sampai sebulan," jelas Ardi. Berarti lama dong, Bang," ucap Marin memamerkan wajah cemberutnya. Ardi terkekeh melihat perubahan wajah Marin. Ia begitu gemas pada Marin. Entah kenapa ia begitu cinta pada perempuan di depannya kini. Bahkan ia berniat untuk menjadikan Marin istri keduanya. "Cemburu ya?" goda Ardi. Malam itu Marin dan Ardi laki-laki menghabiskan waktu bersama semalaman. Bahkan Ardi merasa terpuaskan jika bersama Marin. Berbeda dengan sang istri yang lebih dewasa dari Ardi, sehingga membuat Ardi merasa gagal menjadi kepala rumah tangga. "Makasih waktunya sayang. Abang pamit dulu ya," ucap Ardi kala pagi sudah tiba. "Iya, Bang, hati-hati," jawab Marin kembali menarik selimutnya. Marin sudah jarang masuk bekerja. Bahkan kadang-kadang saja jika ia sedang merasakan kesepian, maka ia akan datang ke warung untuk mencari kegiatan. Pagi itu Marin sengaja ke warung karena ia bosan tidak ngapa-ngapain selain termenung menunggu Ardi yang tengah menjemput istrinya. "Mar, dengar-dengar hubungan kamu sama Ardi sudah jauh banget ya?" tanya Desi dan juga Bu Wardana. "Ya begitulah, tapi kalian tahu dari mana?" tanya Marin. Bu Wardana menjelaskan jika hubungan mereka memang sudah tersebar. Bahkan beberapa tetangga juga pernah melihat Ardi pulang subuh-subuh habis dari rumah Marin. "Ardi sering menginap ya?" tanya Desi. "Iya, sering. Kasihan dia tidak ada yang mengurus dan melayaninya. Jadi lebih baik aku yang ngurus semuanya, termasuk kebutuhan ranjang," jawab Marin jujur. Dari cerita yang didengar Marin, berita kedekatannya dengan Ardi sudah diketahui malah karena ada tetangga yang sengaja memberitahu kedekatan mereka pada istri Ardi. "Hati-hati, nanti dilabrak istri Ardi. Viral nantinya," ucap Desi. "Biarin, sekalian rumah tangganya hancur,"
jawab Marin. Marin tersenyum puas mendengar kabar tersebut. Lebih cepat malah mengetahuinya, maka lebih baik bagi Marin. Marin pun tersenyum sambil berkata, "Tinggal sedikit lagi, aku akan mendapatkan semuanya," gumam Marin. Ki Daus berpikir lebih baik beliau yang menikmati lebih dulu daripada Ardi. Beliau merasa berjasa telah membantu Marin, maka tidak ada salahnya beliau meminta haknya pada Marin apapun itu, termasuk tubuh Marin sendiri. Erangan kenikmatan terdengar dari rumah kayu tersebut. Bahkan sesekali terdengar Marin menyebut nama Ardi beberapa kali. Tandanya, kini Marin menikmati hubungan tersebut, pikirannya hanya pada Ardi. Ki Daus hanya tersenyum kala Marin menyebut nama lelaki itu, sedangkan dirinya sedang berhubungan badan dengan Ki Daus. Ia menggigit bibir bawahnya, sakit dan nikmat menjadi satu saat Ki Daus mengatakannya pada lembah kenikmatan dunia itu. Terendus kabar perselingkuhan Ardi dan Marin membuat Mala marah besar. Bahkan ketika Mala baru saja sampai di rumah, mereka sudah bertengkar hebat. Bahkan Mala tak sengaja membaca isi pesan yang dikirim oleh Marin berupa perhatian. "Sudah sejak kapan, Bang?" tanya Mala nyaring. Ardi tak menjawabnya. Ia memilih merebut ponselnya yang kini dipegang oleh Mala. "Salah kamu, Mala. Kamu yang menjadi istri hanya sibuk mengurus orang tua terus, sehingga melupakan aku," ucap Ardi tak kalah nyaring. "Bang, kalau bukan aku yang ngurusin siapa lagi? Bisa-bisanya abang selingkuh dengan Marin," jawab Mala. "Perempuan penjaga warung itu," gumam Mala. Nama Marin disebut membuat Ardi semakin murka. Bahkan lelaki itu hendak menampar Mala karena menyebut Marin adalah seorang perempuan warung. "Kamu pulang, ternyata hanya ingin mengajak ribut. Kalau tahu begini, lebih baik kau tidak usah pulang. Urus saja orang tuamu itu," ucap Ardi dengan mata yang nyalang. Perdebatan mereka terus berlanjut. Ardi begitu marah, bahkan emosinya tak bisa tertahankan. Dan saat ia tak bisa menahan lagi, akhirnya ia menampar Mala. Plak! Terdapat kemerahan di pipi Mala kala tangan Ardi melayangkan tamparan tersebut. Tanpa sedikit pun penyesalan, Mala memekik tak percaya. Tubuhnya terhuyung, ia terduduk menangis sesekukan. "Marin lebih dari segalanya dari kau, tahu nggak?" ucap Ardi serta menunjuk-nunjuk wajah Mala. Ardi marah-marah, bahkan ia meninggalkan Mala begitu saja. Padahal perempuan itu baru saja datang. "Bukankah datang nyenengin suami, malah ngajak ribut?" gumam Ardi dengan wajah yang merah padam. Mala menangis sesekukan. Ia sadar, ia yang salah karena terlalu fokus pada orang tuanya sehingga mengabaikan suaminya. Segera Mala meminta orang tuanya untuk ikut serta tinggal bersama dengannya, agar ia bisa berbakti dan taat pada suami dan juga orang yang telah melahirkannya. Setelah pertengkaran hebat itu, Ardi memilih pergi ke warung. Sangat beruntung ia di warung bertemu dengan Mala. Perempuan lugu dan manis itu ketika melihat Ardi datang, langsung menyambutnya dengan penuh senyuman. Setelah pertengkaran hebat itu, Ardi memilih pergi ke warung. Sangat beruntung ia di warung bertemu dengan Marin. Perempuan lugu dan manis itu ketika melihat Ardi datang, langsung menyambutnya. "Bang, kok keringatan?" tanya Marin memperhatikan Ardi. "Iya, panas soalnya," jawab Ardi berbohong. Bertengkar dengan Mala membuat energinya terkuras. Bahkan ia berkeringat akibat emosi yang meluap-luap barusan. "Mau minum apa, Bang? Biar aku buatkan," tawar Marin. "Teh hangat saja, Mar," jawab Ardi. Marin mengantarkan minuman tersebut pada Ardi. Sesekali mereka mengobrol sekedarnya saja, karena ada beberapa pelanggan yang juga turut duduk di warung. "Kamu kenapa masih kerja? Uang dan kebutuhan yang abang kasih kurang ya?" tanya Ardi. "Cukup, Bang, tapi ini hanya sekedar agar aku tidak kesepian di rumah," jelas Marin. "Mbak Mala sudah datang ya?" tanya Marin. "Iya, sudah barusan," jawab Ardi. "Ya, nggak bisa lagi deh kita," ucap Marin. "Kamu tenang saja sayang, abang usahakan untuk selalu menemui kamu," ujar Ardi. Kemudian Ardi menganggukkan kepalanya. "Buktikan ya Bang, kalau abang beneran sayang sama aku. Abang harus pintar bagi waktu," ucap Marin. Ardi berpikir lebih baik menghabiskan waktu bersama Marin ketimbang dengan Mala. Ia akui Mala memang istri soleha, bahkan Ardi saja tidak dapat mengimbanginya. Maka dari itu, saat bersama Marin, sifat kelakiannya seakan bangkit untuk membantu Marin yang tidak terlalu pandai dalam segala hal.
Ardi merasa cocok dengan Marin. Bahkan perempuan itu begitu manja dengan dirinya. Ternyata mempunyai istri soleha dan serba mandiri itu tidak menjamin rumah tangga akan harmonis. Lihat saja Ardi, ia merasa kalah jauh dengan istrinya yang pintar dalam segala hal, maupun ilmu agama atau urusan bisnis. Jika dibandingkan dengan Marin, perempuan manis dan manja itu selalu meminta tolong Ardi, seperti membuka tutup minuman, menyeberang jalan saat ke kota. Bahkan yang selalu membuat Ardi tertawa melihat tingkah Marin yang baru pertama kali mencoba naik tangga berjalan, hingga pegangan tangan Marin tak lepas dari jaket yang ia kenakan. Sungguh Ardi merasa ia benar-benar menjadi seorang laki-laki yang bisa melindungi Marin. Hal kecil apapun Ardi senang jika Marin meminta tolong padanya, sehingga membuatnya merasa bangga dan bahagia ia terus dibutuhkan. Marin, panggil seseorang, kala Marin baru sampai di rumah. Mbak Malah, kata Marin terkejut siapa yang datang. Saya ingin berbicara dengan kamu, ucap Malah. Beberapa tetangga yang berkumpul nampak memperhatikan mereka berdua yang berbicara di teras rumah. Marin merasa tak enak pada sikap Malah yang seakan sengaja mengeraskan suaranya agar ia berhenti berhubungan dengan Ardi. Saya mohon, jauhi suami saya, ucap Malah. Marin terbahak sambil geleng-geleng kepala. Suami kamu, Mbak, yang mendekati saya, jawab Marin bodoh amat dengan tatapan orang-orang yang tengah menguping pembicaraan mereka. Saya kasih peringatan sama kamu, jauhi Ardi, dia itu suami saya, tekan Malah. Saya tahu kamu itu hanya menginginkan uang suami saya saja. Ini, ambil uangnya. Tapi jauhi dia, sambung Malah sembari mengeluarkan uang gepokan dan menyerahkannya pada Marin. Marin pun tercengang tak percaya. Ia menatap tajam pada Malah. Itu sama saja perempuan di depannya kini merendahkan dirinya. Marin menyeringai sambil berkata, "Sumpah, aku tidak terima dengan perlakuanmu itu Malah," bentak Marin. Beberapa tetangga saling berbisik memperhatikan ia yang lagi dilabrak oleh istri Ardi. Ia yang sudah dicap perempuan murahan kini jadi tambah buruk lagi di mata mereka yang memandang sebelah mata. "Cukup Malah, seharusnya kau itu sadar diri, kau yang terlalu sibuk," ucap Marin membela diri. "Dan kau Marin yang mengambil kesempatan itu, aku tahu, ambil uang itu dan tinggalkan suami saya," ucap Malah sembari menatap tajam Marin. Marin pun tidak terima jika dirinya dihina dan direndahkan oleh Malah. Di saat para tetangga sedang berkumpul membuat mereka menontonnya dari kejauhan. "Cukup, silahkan kau pulang Malah, jangan membuat keributan di sini," ucap Marin masih berusaha bersikap manis di depan orang-orang yang memperlihatkan mereka berdua. Dan tanpa diduga, Malah mendekat pada Marin. Dan tak, satu tamparan mendarat di pipi Marin yang mulus tersebut. Marin memegangi pipinya yang memerah, matanya menyeratkan amarah pada Malah. Sedangkan perempuan itu kembali mengata-ngatai Marin dengan perkataan buruk. Beberapa tetangga yang memperhatikan dari jauh akhirnya mendekat, karena Malah yang sudah bermain kekerasan. Sudah, jangan bertengkar. Pak Mali sudah hampir maghrib," ucap ibu-ibu yang menghampiri mereka berdua. "Malah, sebaiknya kamu pulang, jangan main hakim sendiri," ucap yang lain. "Marin, dan kau juga harus tahu malu. Ardi itu sudah punya istri, jangan merebut punya orang," timpal yang lainnya. Dan tidak lama, Ardi pun datang. Matanya berapi-api karena ada tetangga yang melaporkan pada Ardi jika Malah melabrak Marin ke rumah. Marin menampilkan wajah sedihnya. Ia sengaja membuat dirinya menderita karena ditampar oleh Malah. Bahkan rambut Marin yang acak-acakan ia biarkan begitu saja agar terlihat begitu menyakitkan. "Apa-apaan kamu Malah, bikin malu saja. Cepat pulang," ucap Ardi dengan bengis menarik tangan Malah untuk pulang. Bahkan Ardi meminta maaf kepada para tetangga yang menonton pertengkaran tersebut karena atas ulah istrinya yang membuat suasana senja menjadi gaduh. "Saya minta maaf ibu-ibu, maafkan istri saya membuat kegaduhan," ucap Ardi melenggang pergi meninggalkan rumah Marin. Marin pun tersenyum. Bisa dipastikan Malah akan diajar habis-habisan oleh Ardi nantinya. Sedangkan dirinya hanya sedikit membuat drama agar bisa membalas Malah hanya melalui Ardi.